Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dengan NIM 11920201882 dari kelas PAI 5E. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar otomatis di Microsoft Word. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ICT PAI yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Ade Yeti Nuryanti, SPD MMPD MSI, dan Ibu Dr. Nurhayati, MSI SSI. Baik, untuk membuat suatu daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar otomatis, tentu kita tuh sudah memiliki satu dokumen atau lembar kerja yang memang sudah selesai dikerjakan, yang nantinya kita tinggal memasukkan saja gitu daftar isinya, gimana daftar tabel, serta daftar gambarnya. Ketika ingin membuat suatu daftar isi, daftar tabel, atau daftar gambar, alangkah baiknya supaya nantinya rapih dan tidak perlu edit-edit lain-lainnya lagi, maka harus diberi penomoran terlebih dahulu pada lembar kerja kita. Jadi setiap halaman dalam lembar kerja itu sudah ada nomor halamannya sendiri, jadi sudah rapi. Di sini kita akan memulai dari membuat daftar isi otomatis terlebih dahulu. Pertama yaitu melalui menu home pada icon style, dimana di situ ada tulisan heading 1, heading 2, heading 3. Nah, heading-heading ini akan berfungsi nantinya dalam membuat daftar isi, dimana heading 1 berfungsi untuk daftar isi untuk judul atau bab. Heading 2 itu berfungsi untuk subbab atau subjudul, dan heading 3 itu untuk sub-sub bab atau sub-sub judul. Oke, kita mulai dari opsi pertama pada menu home. Jadi untuk judul, maka kita menggunakan heading 1. Kita tinggal klik blok terlebih dahulu judulnya, yaitu kata pengantar. Di blok dulu kata pengantarnya, kemudian diklik heading satunya. Nah, kalau formatnya berubah, kita tinggal rubah saja menjadi format tulisan yang sesuai dengan yang lainnya. Itu tinggal diedit-edit saja. Kemudian, untuk memudahkan pada pengeditan daftar isi yang lainnya, kita tidak perlu untuk mengklik satu-satu terus klik heading 1, heading 2, tapi kita hanya perlu untuk mengklik memblok dulu terlebih dahulu judul, klik format painter, lalu kita pindahkan pada judul lainnya, kemudian klik daftar isi, tinggal klik saja daftar isi. Sudah daftar isi sudah tersetting menjadi heading 1 secara otomatis. Begitupun selanjutnya, klik terlebih dahulu yang sudah tersetting, seperti judul yang sudah tersetting menjadi heading 1, kemudian klik format painter dan pindahkan pada judul yang ingin kita rubah menjadi heading 1. Begitupun selanjutnya untuk subbab ataupun subjudul. Seperti pada latar belakang, maka otomatis dia termasuk heading 2. Nah, ketika formatnya berubah, kita tinggal rubah lagi, mulai dari jenis fontnya, ukuran fontnya. Setelah itu, disetting lagi latar belakang bagian A. Nah, setelah di setting menjadi semula dan sudah menjadi heading 2, maka lakukan langkah selanjutnya sebagaimana pada judul atau pada bab, yaitu dengan menggunakan format painter, sehingga tidak perlu mengklik satu-satu untuk diklik menjadi heading 2, tapi
seperti copy paste format Painter itu. Jadi format sebagai heading 2-nya tuh di copy dari latar belakang dengan cara di blok, terus diklik format Painter. Selanjutnya diklik bagian selanjutnya yang merupakan subbab, tinggal diklik saja, tidak perlu mengklik apapun, tinggal diklik otomatis langsung berubah. Begitu pula aku pada sub-subbab, yang mana sub-subbab ini termasuk pada heading 3. Caranya sama seperti heading 1, heading 2, hanya berbeda jenis headingnya saja. Heading subbab itu masuk ke heading 3. Dan penyetingannya pun bisa menggunakan format Painter ataupun diklik satu-satu dan diklik menjadi heading 3. Lakukan semua tahap sampai selesai, sampai semua bab, subbab, dan sub-subbab itu sudah masuk pada heading 1, heading 2, dan heading 3. Lalu setelah semuanya selesai, kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu memasukkan daftar isi otomatis dengan cara yaitu dari menu home itu kita pergi ke menu reference, kemudian klik table of contents. Nah, di sini pilih bagian pertama, format table of contents bagian pertamanya. Tinggal diklik saja, maka akan muncul secara otomatis daftar isi yang sudah tadi kita masukkan satu-satu dari heading 1, heading 2, dan heading 3. Selesai, begitu caranya. Dan pada daftar isi otomatis ini, ketika ada perubahan yang kita buat pada lembar kerja kita yang akan mempengaruhi daftar isi, maka tidak perlu susah-susah memulai dari awal lagi, karena daftar isi ini dapat mengupdate lembar kerjanya ketika kita merubah sesuatu pada lembar kerja kita. Seperti di sini misalnya kita tidak memakai kata pengantar pada suatu lembar kerja kita hapus lembar pengantarnya, kemudian otomatis kan daftar isinya juga harus dirubah. Maka yang perlu kita lakukan yaitu klik pada daftar isi, kemudian akan muncul update table. Nah, setelah itu sudah otomatis terupdate dan kata pengantar yang telah dihapus juga hilang pada daftar isi. Baik, untuk selanjutnya cara untuk memasukkan daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Kita mulai dari daftar gambar terlebih dahulu. Sebetulnya daftar gambar dan daftar tabel itu cara untuk memasukkan ke dalam lembar kerja secara otomatis itu memiliki cara yang sama, hanya berbeda pada beberapa settingan saja. Baik, masuk ke menu reference, kemudian pada kelompok icon caption ada insert caption. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian setelah muncul seperti ini ada tulisan caption, pilih label sesuai dengan keterangan kita. Nah, kita kan mau memasukkan keterangan gambar, maka klik yang gambar. Tapi apabila gak ada keterangan label gambar, maka bisa dilakukan dengan mengklik new label, kemudian ketik gambar. Secara otomatis akan muncul. Setelah itu akan muncul pada bagian bawah gambar keterangan gambar 1 terkait menu-menu di Microsoft Word. Nah, pada tulisan gambar ini karena tidak sesuai dengan huruf yang lainnya, maka tinggal disetting ulang saja. Untuk tahap selanjutnya, pada gambar-gambar selanjutnya tinggal klik saja insert caption, maka secara otomatis akan langsung muncul keterangan gambar 2, gambar 3, dan selanjutnya sampai proses penambahan keterangan pada setiap gambar selesai. Dilakukan seperti itu. Setelah penambahan keterangan pada setiap gambar selesai dilakukan, maka untuk memasukkan daftar gambar secara otomatis kita hanya tinggal perlu
pergi ke menu reference pada kelompok icon captions yang tadi, kemudian di situ ada icon insert table of figures. Kemudian klik insert table of figure, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, yang harus dirubah itu adalah bagian caption label. Kalau kita mau memasukkan daftar gambar, otomatis yang harus dipilihnya adalah gambar. Kemudian klik OK, secara otomatis akan muncul daftar gambar. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu memasukkan daftar tabel, sama seperti cara memasukkan daftar gambar, hanya berbeda pada ketika kita ingin memasukkan daftar tabel, kita menambahkan keterangan terlebih dahulu di bawah atau di atas tabel itu, kemudian pergi ke reference, kemudian klik insert caption, lalu pada label itu keterangannya adalah tabel 1, kemudian klik OK. Nah, kan fontnya itu berubah, tabel satunya tidak sesuai dengan font yang lainnya, maka tinggal disetting ulang. Begitupun dengan tabel selanjutnya. Kalau ada beberapa tabel dalam satu file dokumen lembar kerja kita, maka tambahkan keterangan semuanya dan kemudian klik insert caption, akan secara otomatis tampil keterangan tabel 2, 3, dan selanjutnya. Untuk memasukkan pada lembar dokumen sebagai daftar tabel pun sama seperti daftar gambar. Kita tinggal mengklik insert table of figure, kemudian rubah caption labelnya menjadi tabel dan klik OK. Selesai. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang tidak dipahami, tapi semoga informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.